친구 왔다? Di awal film, tepatnya di negara Korea Selatan, ada seorang detektif bernama Kim. Tujuan mereka adalah menuju suatu tempat yang kabarnya ada seseorang yang bundir. Menurut info yang didapat dari seorang polisi bernama Jung Hoon, pria berusia 40 tahun tersebut melompat dari lantai 5 dan meninggal di tempat. Jung Hoon yang merupakan teman Dong Hyuk selaku sahabat dari detektif Kim memintanya untuk dikenalkan pada Kim tentang pekerjaan sampingan yang bisa dia lakukan apapun itu, termasuk juga menyuplai senjata. 나 좀 되겠냐 이 새끼야. 어? 입 조심하고. Saat memasuki rumah korban dan melakukan penyelidikan, di sela-sela tertentu ditemukan bercak darah seseorang. Dong Hyuk pun berasumsi bahwa kasus tersebut bukanlah kasus bundir karena barang-barang korban tampak berantakan, seolah telah terjadi perampokan. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang pria yang merupakan detektif bernama Kang dari Bareskrim, yang kemudian meminta mereka semua keluar dan mengklaim bahwa kasus ini miliknya. 형, 왜 우리 뭐 병실에 지금 야 새끼 왔어! 나 이거 나. Sesaat setelah mereka berdua diusir, Dong Hyuk pun komplain pada atasannya tentang pengusiran dari detektif Kang. Sedangkan si Kim tak mau ambil pusing dan lanjut melakukan penyelidikan pada jenazah korban untuk mengumpulkan bukti yang bisa dia bawa. Tak butuh waktu lama, Kim pun berhasil menemukan sebuah kartu SD dari jasad si korban. 저거 저러면 아니 들어오면 안 된다니까. Tujuan mereka selanjutnya pergi ke tempat prostitusi ilegal yang mana pemiliknya bernama Shin, sekaligus juga berprofesi sebagai tukang pijat. Sebenarnya mereka datang kemari ingin mengambil pajak bulanan, tapi Shin meminta mereka memberikan diskon dikarenakan kurangnya pengunjung beberapa bulan terakhir. 핸드폰도 많네. Negosiasi pun berjalan lancar karena bagaimanapun juga kesepakatan awal sudah dibentuk untuk saling menjaga aktivitas mereka dari publik. Selagi menghitung jatah mereka, Shin juga merasa kesal karena Kim hanya memeras sesama orang Korea, sedangkan orang Tiongkok yang bernama Jo Kiryong telah menyelundupkan uang ratusan ribu ke Cina dengan melakukan bisnis perjodolan, narkoboy, dan lain sebagainya, sehingga membuat kerugian bagi Korea. 가지고 그냥 중국으로 한 번에 어디서? 많은 것들이 우리 살아. Setibanya di depan rumah sakit, Dong Hyuk memberikan uang miliknya untuk dibelikan makanan pada Jimin, anak dari Kim yang sudah lama dirawat. Sebagai sesama sahabat yang juga bernasib susah, sudah semestinya Dong Hyuk membantu Kim untuk kesembuhan sang anak. 좋은 놈 아니다. Di lain sisi, Dong Hyuk malah menghabiskan uangnya bersama sang pacar untuk berjudol. Sedangkan Kim menjenguk anak semata wayangnya yang dirawat di rumah sakit. Sebenarnya beban yang dipikul Kim sangatlah berat karena sang anak harus segera dioperasi lagi mengingat kondisi Jimin kian memburuk. 이번에도 수술 잘 안 되면 아빠. Di pagi hari, di mana sang bos gangster bernama Kiryong mendapat kunjungan dari Kim yang juga tampak kenal dengannya. Kim membahas seputar kasus bundir yang terjadi di wilayahnya. Meskipun kasus janggal tersebut ditangani oleh Bareskrim, Kim meminta pada Kiryong untuk kooperatif jika dia tahu sesuatu tentang kasus tersebut. Juga Kim meminta pada Gwang Seok selaku pemilik tempat perjodolan untuk mengusir Dong Hyuk agar tidak kecanduan. Tapi meskipun begitu, Gwang Seok berkata bahwa Dong Hyuk memiliki hutang senilai $40.000 yang harus dibayarkan. Menurut informasi yang Kim dapat, ia bertanya pada Kiryong tentang perahu miliknya di lepas pantai Incheon yang biasa dia gunakan untuk penyelundupan. Bukannya menjawab, Kiryong malah mengejek Kim karena ketumpulannya. 야, 감 떨어졌나 보다. 야. Di waktu yang sama, Dong Hyuk bertemu dengan Kang yang kemudian meminta maaf atas perbuatan kasarnya. Sebetulnya kasus tersebut merupakan informan miliknya yang terbunuh karena ketahuan saat ditugaskan. Bukan hanya itu, informasi yang seharusnya mereka terima juga menghilang. 형, 어디야? Ternyata kartu SD yang ditemukan Kim merupakan informasi yang dicari oleh Kang karena isi di dalamnya berisikan semua data milik Kiryong
sewaktu menyelundupkannya ke Cina. Dan nominalnya pun tidak main-main. Dari data tersebut, Dong Hyuk berkata lebih baik menyerahkannya ke Barreskrim, akan tetapi menurut Kim akan bahaya jika bukti tersebut sampai diketahui orang lain. 거잖아. 이 새끼가 안 섞였잖아요. Beralih di sebuah taman hiburan, Kim tergiur dengan nominal uang dari data tersebut dan berencana merampoknya. Dong Hyuk yang masih waras pun memperingati Kim agar tidak main-main karena bagaimanapun juga Kiryong adalah sekelompok gangster yang cukup berbahaya di Incheon dan mencuri juga perbuatan yang tidak benar. Setelah diceramahi Dong Hyuk, Kim justru menyerang balik dirinya yang bahkan sampai berhutang. 그럼 나 뭐 하나만 알아봐 주라. Saat bermain judol, Dong Hyuk berhasil memenangkannya. Bahkan sang pacar pun kegirangan. Di saat yang sama, Gwang Seok menghampiri Dong Hyuk yang spontan mengajaknya bicara empat mata. Selama basa-basi tersebut, Dong Hyuk berusaha menggali informasi yang dibutuhkan dengan dalih untuk melindunginya dan dalam kepandaiannya bersilat lidah. Ia berusaha sebisa mungkin merayu Gwang Seok untuk memberikan jadwal pengiriman uang selundupan mereka. 야, 이 새끼야. Sesaat setelahnya, Dong Hyuk mampir terlebih dahulu menjenguk Jimin dan memberikan kado Natal padanya, di mana Dong Hyuk berkata akan ikut asalkan Kim juga sama. 나도 할게. Keesokan harinya, mereka berdua membahas rencana untuk keberlangsungan misi. Akan lebih baik jika mereka punya senjata sebagai pegangan. Dan Kim berkata tidak akan menembakkannya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seseorang. Singkatnya, Jung Hoon menjadi tujuan mereka karena katanya dia memiliki kunci gudang senjata. Dalam sesi perkenalan itu, Kim berkata bahwa tujuan mereka bukanlah piknik karena bisa saja satu di antara mereka mati. Setelah itu, Kim menyusun rencana untuk misi tersebut dan membagi peran mereka masing-masing. Batas waktu dalam rencana itu adalah 3 menit dan hasil uang jarahan akan dibagi rata. 여기다가 도망다니다가 완전 개쩍고 그래가지고. Tepatnya di gudang kosong, mereka bertiga berbagi impian setelah mendapatkan uang tersebut, di mana Dong Hyuk hanya ingin hidup bersama sang pacar sambil menjalankan bisnis toko setelah dirinya menampar wajah Gwang Seok dengan uang tersebut. Sedangkan impian Jung Hoon ingin melunasi hutang ayahnya yang bangkrut, lalu membeli sebuah mobil mewah. Saat giliran Kim tiba, ia hanya ingin Jimin sembuh dan pindah ke Australia untuk menjalani hidup yang baru. Tapi harapan Kim malah dijadikan lelucon oleh Jung Hoon. 우리 형은 사연만. Tengah malam pun tiba, Jung Hoon menyiapkan 3 senjata, sedangkan mereka berdua bersiap. Dalam perjalanan menuju lokasi, target terpantau ada sekitar 4 orang dengan barang yang mereka incar. Dan rencana pun dimulai. Setelah berhasil mengamankan barang curian, sayangnya nasib Jung Hoon diambang kematian. Tentunya membuat mereka berdua panik dan menyalahkan semuanya pada Kim yang katanya tidak akan adu tembak. Meskipun tanpa adanya Jung Hoon, rencana tetap berjalan sampailah mereka di tepi sungai untuk menghilangkan bukti beserta jasad Jung Hoon. 현장은 중국 애들이 정리했을 거야.
Kembali ke tempat sebelumnya, setelah menghitung nominal barang curian, ada sekitar 4 juta dolar yang mana hal itu melebihi target hasil curian. Tentu Dong Hyuk pun terguncang karena semua rencana mereka di luar perkiraan. Kim dengan tegas berkata mereka harus tetap fokus karena sewaktu-waktu mereka bisa saja mati. Sebelum semuanya tenang, mereka sepakat untuk tidak menyentuh uang tersebut, serta operasi Jimin pun terpaksa ditunda. Akan tetapi ada panggilan masuk dari ketua yang menyuruh mereka datang ke lokasi karena terjadi pembunuhan. Mendengar hal itu, lagi-lagi mereka dilanda rasa gelisah karena dikiranya para pembersih yang mereka perkirakan akan datang. Kim pun meyakinkan Dong Hyuk untuk tenang karena bagaimanapun juga mereka telah melakukan hal yang salah. Setidaknya dengan menggunakan akal, mereka harus keluar dari masalah tersebut. Di pagi hari, lokasi pun sudah dipenuhi para wartawan, di mana kejadian tersebut cukup besar sampai menewaskan 5 orang, karena kasus baku tembak di Korea baru kali ini terjadi. Bukan hanya itu, detektif Kang dari Bareskrim pun ditemukan tewas. Dalam rapat gabungan untuk membahas kasus tersebut, menurut yang disampaikan ketua, kasus ini berhubungan dengan bos gangster bernama Kiryong, juga berafiliasi dengan kelompok besar dari Tiongkok yang aktif di wilayah Jepang dan Incheon. Dalam kasus ini, ketua sudah meminta kerjasama dengan pihak kedutaan Cina dan juga bantuan tambahan dari Interpol yang masih dalam proses. Dari info yang didapat juga, kelompok mereka telah mengirimkan uang dalam jumlah besar, bahkan informan yang mereka tempatkan juga dibunuh. Disusul juga detektif yang sekarang terbunuh. 이 개죽음 때로 헛되이 만들지 않을 겁니다. Sesaat setelahnya, Dong Hyuk pun ditelepon oleh Kwang Seok yang menyuruhnya untuk datang menemuinya. Kim berpesan agar ia berhati-hati dan selalu fokus agar tidak dicurigai. Dalam pertemuan mereka berdua, Chan berasumsi kasus tersebut kemungkinan adalah sebuah kecelakaan pengiriman dan terjadilah sebuah peristiwa baku tembak yang menewaskan 5 orang termasuk Kang yang menjadi mata-mata. 차이나타운 애들부터 한번 조져봐야죠. Di sisi lain, Dong Hyuk pun kini diinterogasi oleh Kwang Seok yang curiga padanya karena sebelumnya dia meminta tanggal pengiriman. Tentunya, Dong Hyuk berusaha menutupi kebohongannya tersebut dan memberitahu bahwa informasi pengiriman yang didapatnya berkat Shin tukang pijat. 로얄한마 신기철. Kabar perbincangan itu, Dong Hyuk ceritakan langsung pada Kim yang sesuai dengan dugaannya. Alasan mereka menumbalkan Shin karena kemungkinan Shin telah menyebarkan informasi tersebut ke banyak orang dan mereka berharap Shin tidak akan menyeret mereka. Di saat yang sama, Seong Chan mendapat laporan dari salah seorang petugas yang mengaku kehilangan beberapa senapan di gudang induknya yang mungkin saja ada sangkut pautnya atas peristiwa baku tembak yang terjadi di dermaga. Serta bersamaan dengan Jung Hoon selaku rekannya belum juga kembali sejak peristiwa tersebut. Beralih ke markas Kiryong yang kini sedang menginterogasi Shin. Dirinya mengaku tidak melakukan apapun bahkan tidak tahu menahu apa yang dikatakan oleh mereka. Kiryong pun curiga pada Shin yang kemungkinan telah menyebarkan informasi pada seseorang. Shin lalu teringat saat mereka mengobrol dengan Kim sekaligus tanpa sadar telah menyebarkan informasi pada mereka. Saat situasi semakin mendesak, Shin berusaha meyakinkan mereka bahwa bukan dirinya lah yang melakukan hal itu. Kiryong yang mendengarnya pun muak dengan semua omong kosong Shin. Sesaat setelah menghabisi nyawa Shin, sang sopir pun berkata pada Kiryong bahwa sesaat sebelum kejadian, ia melihat Kwang Seok dan Dong Hyuk tampak mengobrol panjang lebar di kantornya. 둘이 만나서 한참을 Beralih ke tempat lain, Dong Hyuk justru memarahi sang petugas yang menurut asumsinya Jung Hoon terlibat insiden tersebut. Chan yang datang berusaha melerai mereka dan menyuruh Dong Hyuk untuk ikut bersamanya. Singkatnya, tujuan mereka ternyata rumah sakit tempat Jimin dirawat. Chan pun berusaha mencari informasi ke Jimin dan menanyakan keberadaan ayahnya selama 2 malam yang lalu. Dalam perjalanan, Dong Hyuk komplain pada Chan karena caranya melibatkan kasus tersebut dengan seorang anak yang sakit. Chan lalu bercerita tentang dirinya yang dulu merekrut Kim karena kinerjanya sebagai polisi patut diacungi jempol. Tapi karena sebuah kasus yang ditangani kelompok Chan 6 tahun lalu, Kim berusaha membakar semua bukti tersebut yang membuat rekannya pun marah. Tindakan Kim didasari karena dirinya butuh uang untuk operasi sang istri. Meski dihianati, Chan memaafkan perbuatan Kim sebagai manusia, bukan sebagai polisi. Dari perbuatan buruknya,
Chan mengeluarkan Kim dari Bareskrim. Dari kasus itu, Chan belajar banyak hal, itulah sebabnya kenapa dia mencurigai Kim. Di saat yang sama, Kwang Seok menelpon Dong Hyuk, di mana dia menyuruh Dong Hyuk untuk datang sesegera mungkin. Tapi Dong beralasan belum ada waktu karena pekerjaan. Di waktu yang sama, Kim bersama Park mendatangi kediaman Jung Hoon. Park berasumsi bahwa Jung Hoon terlibat kasus tersebut dengan seorang yang profesional, karena uang tersebut tidak bisa dilacak keberadaannya. Dulunya dia berkata pada semua orang bercita-cita ingin membeli sebuah mobil mewah impiannya, entah dengan siapa dia bertindak. Tapi Park sangat iri dengannya yang mungkin saja sedang liburan di pantai. 봐요. 우리 중에 누가 하나 갑자기 없어지. Saat akan pergi, Sojin pacar dari Dong Hyuk berusaha menghentikan Kim dan menangis lantaran ia berpikir Dong Hyuk sudah selingkuh karena tidak ada kabar selama 2 hari terakhir. Park yang mendengarnya pun curiga di mana Kim menyuruhnya pergi. Di lain sisi, Dong Hyuk yang panik pun berusaha mengabari Kim, namun tidak ada jawaban. Alhasil dia mengirimkan pesan suara padanya. Kim yang mendengar kabar bahwa Chan datang menjenguk Jimin panik lantaran saat dia mengecek Jimin sudah tidak ada di ruangannya. Di waktu yang sama, Dong Hyuk tiba di markas Kiryong. Dong Hyuk pun langsung dibawa ke sebuah ruangan eksekusi di mana komplotannya sedang memukuli Kwang Seok. 니 하오. 친구 왔다? Kim yang masih mencari keberadaan anaknya belum juga ketemu sampai salah seorang perawat memanggil Jimin yang berada di dalam kamar mandi dan menemukan Jimin dalam keadaan pingsan. Di sisi lain, Kwang yang babak belur berusaha memberitahu mereka bahwa Dong lah yang menanyakan tanggal pengiriman sebelum kejadian atas dasar perlindungan dari Bareskrim. Tentu Dong yang dituduh pun panik dan berkata bukan dirinya lah yang melakukan itu. Saat saling tuduh, Kiryong menjelaskan bahwa Dong merupakan orang yang selalu memberitahu aktivitas dari polisi. 거기 경찰도 있었어. 저 새끼 거짓말하고 있는 거예요. 살려주세요. 그게 말이네. 너를 믿어주면 어떻게? 뭐든 할 수 있는 게. Kembali ke Kim yang kebingungan setelah mengobrol dengan si dokter, di mana Kim diberitahu untuk segera mengoperasi Jimin dikarenakan ada batasan seberapa besar rasa sakit dan stres yang bisa ditahan oleh anak kecil. Jimin yang terbangun berkata pada ayahnya ingin secepatnya pulang. Dong Hyuk pun selamat dan langsung pulang ke kediaman Sojin. Setelah menceritakan semuanya, ia berusaha mengajak Sojin pergi ke Filipina besok pagi. Namun Sojin perlu memikirkannya lagi, terlebih dia juga masih memiliki orang tua yang walaupun tidak peduli dengannya. Di sisi lain, Kim tampak mengambil uang tersebut untuk membiayai operasi Jimin. Hal itu justru diketahui oleh Dong yang juga ingin mengambil uang tersebut. Sesaat setelah pertengkaran mereka berakhir, Kim menceritakan kekhawatirannya pada Dong tentang Jimin yang pingsan. Juga Dong berkata bahwa Kwang pun telah dibunuh. Ia berniat mengambil bagiannya sekarang. Rencananya Dong ingin mengajak Kim pergi bersama, namun Kim tidak mengiyakan Dong karena bagaimanapun juga Jimin akan dioperasi. Dong yang mendengar itu pun kesal karena jika dia pergi, semua orang akan tertuju padanya. Meski begitu, ia tetap akan pergi dan melibatkan Kim jika tertangkap. 혹시나 잡히면 혼자 좆되진 않아. Keesokan pagi, tepatnya di rumah sakit, Kim mendapat panggilan darurat dari ketua tentang kaburnya Dong Hyuk ke Filipina. Ia diperintahkan untuk segera menangkap Dong sebelum Bareskrim. Dong yang masih bersiap langsung panik lantaran polisi kini sudah mengepung apartemen tersebut. Semua orang berusaha mencari keberadaan Dong, termasuk juga Kim. Kim membunyikan alarm tanda kebakaran dan bahkan berusaha membenturkan kepalanya.
Tampak usaha Kim pun membuahkan hasil sehingga banyak dari mereka turun ke bawah mencari Dong Hyuk. Lain halnya dengan Kim yang berusaha mencari keberadaan Dong Hyuk, setiap sisi Kim cari hingga akhirnya dia menemukan Dong Hyuk yang sembunyi. 너 정신 똑바로 차려. 받아. 형 쪽에 보면 내 차 있을 거야. 출국 루트 내가 알아볼 테니까. Saat Kim ke lobi, dia dimarahi si bos lantaran tidak mengatakan langsung bahwa Dong Hyuk kabur menggunakan mobilnya. Di lain sisi, Chan pun datang, yang kemudian ketua pun menjelaskan situasi padanya. Singkat cerita, Sojin pun kini diinterogasi oleh pihak kepolisian. Lantaran bisa saja Sojin dituduh sudah menyembunyikan pacarnya, Sojin pun berdalih tidak tahu menahu masalah Dong Hyuk. Juga dirinya pun diancam untuk ikut pergi bersamanya, di mana Chan menyuruh mereka membawa Sojin pulang dan menyudahi interogasi tersebut. Chan pun menambahkan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan kasus ini akan melalui dirinya mulai sekarang. 앞으로 이 사건과 관련된 모든 절차는 Seusai itu, Kim mendapat panggilan dari Kiryong, sedangkan Chan langsung memperhatikan gerak-gerik dari Kim yang keluar. Saat mereka bicara, Kiryong sudah mengetahui bahwa Dong Hyuk adalah pelakunya. Tidak mungkin juga bagi Dong Hyuk bekerja sendiri. Lantas Kiryong pun menyuruh Kim membawa kembali Dong Hyuk serta uang yang dia bawa malam ini juga. Sebagai gantinya, mereka akan mengambil nyawa Kim jika tidak menurut malam nanti. 본토에서 애들 좀 오니까 동영이구나. 흥미롭고 재밌는 거 하나 보여줄 거야. Status Dong kini sudah menjadi buronan, alhasil Dong pun mengabari Kim, di mana Kim berusaha membujuk Dong untuk datang ke gudang tepat di jam 9 malam, dengan dalih akan membawanya kabur. Di waktu sebelumnya, Chan sudah memiliki bukti keterlibatan Kim dan Dong dalam kasus tersebut. Bukti itu dia simpan karena ada maksud lain, yang mana sebetulnya dia juga telah menargetkan uang tersebut lebih dulu. Bahkan dirinya pun sudah menyiksa untuk mengorek informasi dari informan miliknya, kemudian dibunuh seolah dibuat jatuh dari lantai 5. Chan pun ingin membuat kesepakatan dengan Kim karena satu-satunya orang yang bisa meloloskan Kim dari kasus ini adalah dirinya, asalkan uang tersebut mereka bagi rata. Dan sebagai gantinya, Dong Hyuk harus dikorbankan lantaran kasus besar harus disertai dengan pelaku. Di waktu sekarang saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Chan menelpon dan membuat perjanjian dengan Kim untuk datang ke gudang jam 9 malam. Sesampainya di rumah sakit, Kim langsung meminta berkas persetujuan operasi Jimin saat itu juga. Saat menunggu selesainya operasi, Kim didatangi beberapa orang dari suruhan Kiryong yang akan membawanya. 와 이거. 생각할수록 너무 불쌍하다. Sesampainya di sana, mereka semua mencari keberadaan Dong Hyuk, namun tidak menemukannya dalam gudang, dan juga uang yang disimpannya pun sudah tidak ada. Sementara Dong Hyuk sembunyi di balik semak-semak, namun dikarenakan tidak adanya Dong Hyuk, alhasil Kim menjadi target utama. Sesaat setelah semuanya selesai, Chan pun masuk untuk memeriksa keadaan dan yang tersisa hanyalah Dong Hyuk seorang. Sedangkan Kiryong yang masih hidup pun langsung dihabisi oleh Chan.
Dong Hyuk berkata sudah mengetahui semua kebenaran dari perbuatan Chan. Tentunya Chan tidak bisa langsung membunuh Dong lantaran uang yang dia simpan tidak diketahui keberadaannya. Meskipun Chan memaksa, Dong tetap bungkam. Hingga akhirnya Chan terpaksa harus bekerja sama dengan menjelaskan situasi yang terjadi pada ketua. Dengan menggiring opini seolah-olah Kim lah yang dibalik semua peristiwa tersebut. Bahkan menghabisi komplotan Kiryong. Mau tak mau, Dong pun harus mengikuti skenario yang dibuat oleh Chan. Dengan kebohongan yang dibuat itu, membuat ketua yang tidak tahu pun murka. 지금 괜찮아? Setelah semuanya selesai, Dong tampak mampir ke kantor untuk mengucapkan selamat tinggal sekaligus mengambil barang miliknya. Tapi Park Don ketua juga sebetulnya masih tidak percaya pada Dong. Di akhir cerita, dengan semua harta curian yang dia miliki sekarang, Dong berencana pergi ke Australia untuk mengabulkan wasiat dari mendiang sahabatnya Kim. Dan juga rencananya akan membesarkan Jimin sebagai anaknya sendiri. Tamat.